Hadirin dipersilakan duduk kembali. Yang terhormat pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi beserta jajarannya, yang kami hormati Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional beserta jajarannya, yang kami hormati Gubernur Jawa Tengah beserta jajarannya, yang kami hormati Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Jawa Tengah beserta jajarannya, yang kami hormati Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah beserta jajarannya, yang kami hormati Direktur Bisnis Regional Jawa Madura Bali PT PLN Persero beserta jajarannya, Bapak Ibu tamu undangan dan rekan-rekan media yang kami hormati, serta Bapak Ibu Forkompimda yang saat ini tergabung melalui video conference maupun YouTube channel PLN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa hambatannya, bagaimana cara merealisasikannya. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Salah nanti kalau Tuhan yang Maha Esa, orang lagi karena rahmat hostnya dan lagi open hidayahnya,
Baik, kami mohon tepuk tangan untuk kolaborasi transformasi ini. Baik Bapak Ibu dan hadirin yang akan hormati. Berikutnya adalah sambutan dari Direktur Bisnis Regional Jawa Madura Bali BTPN Persero. Kepada Bapak Haryanto WS kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian, Om Swastiastu. Yang saya hormati Bapak Pimpinan KPK, Bapak Nawawi Pomolango. Yang kami hormati Bapak Wakil Menteri ATR BPN, Bapak Surya Chandra. Yang kami hormati Bapak Gubernur Provinsi Jawa Tengah, Bapak Ganjar Pranowo. Yang kami hormati Inspektur Jenderal Kementerian ATR BPN, Bapak Zendra Isal. Yang kami hormati Bapak Direktur Jenderal Infrastruktur Keagrarian Kementerian ATR BPN, Bapak Muhammad Darmawan. Yang kami hormati Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, Bapak Prianto. Yang kami hormati Bapak Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah, apa yang mewakili. Yang kami hormati Bapak Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah, Bapak Donahar. Bapak Ibu seluruh jajaran Forkominda, Wali Kota, Bupati, Kepala Perwakilan, Inspektorat Jenderal, dan Direktur yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Sebelum mulai sambutan ini, mohon izin Bapak Ketua KPK dan Bapak Wakil Menteri Bapak Gubernur. Maaf Pak Dirut dan Pak Wadirut tidak bisa hadir pada hari ini karena mendadak dari malam ada berita bahwa harus menghadap Bapak Presiden. Kemudian juga Bu Cynthia, Direktur Keuangan juga tidak bisa hadir karena hari ini terjadwal pertemuan dengan DPR Komisi 6. Pertama-tama kami aturkan terima kasih yang setinggi-tingginya atas perhatian yang sangat istimewa dari Bapak Nawawi Pomolango, Wakil Ketua KPK, beserta seluruh jajaran KPK RI yang telah membantu PLN mengkoordinasikan berbagai institusi negara untuk mendukung pelaksananya rapat koordinasi perbaikan tata kelola aset PLN dan pemerintah daerah di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih yang sama kami juga sampaikan kepada Bapak Surya Chandra, Wakil Menteri ATR BPN yang telah memberikan perhatian khusus terhadap program sertifikasi tanah dan penertiban aset PLN. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur Provinsi Jawa Tengah yang telah memberikan sambutan yang sangat hangat dan kesediaan pemerintah Provinsi Jawa Tengah menjadi tuan rumah untuk pelaksanaan rapat koordinasi ini. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, PLN Persero sebagai badan usaha negara akan beroperasi insya Allah selamanya dan yang berperan sebagai agen pembangunan dan akan terus membutuhkan tambahan lahan untuk melakukan investasi di bidang ketenaga listrikan guna melayani seluruh masyarakat Indonesia. Di sisi lain, luas permukaan bumi tidak akan bertambah dan seiring dengan berjalannya waktu, tanah akan menjadi komoditi yang diperebutkan banyak pihak. Hingga penyediaan lahan di masa yang akan datang relatif semakin sulit dan mahal. Oleh karena itu, PLN berkomitmen untuk mengamankan, memelihara, dan mendayagunakan aset tanah dan properti yang dimiliki oleh PLN di masa depan penyediaan tenaga listrik bagi seluruh rakyat Indonesia. Hadirin yang berbahagia, sampai dengan akhir tahun 2019, PLN memiliki 92.213 parcel tanah yang terdiri dari 28.282 parcel tanah atau 30,67% sudah bersertifikat dan 63.931 parcel tanah atau 69,33% belum bersertifikat.
Dalam tahun 2020, PLN merencanakan program sertifikasi tanah dengan target sejumlah 40.878 persel sertifikasi baru, hingga pada akhir tahun 2020 aset bersertifikat ditargetkan mencapai 75%. Guna mewujudkan program tersebut, PLN telah melakukan penandatanganan MOU antara Direktur Utama PLN dengan Menteri ATR BPN pada tanggal 12 November 2019 dan penandatanganan PKS antara General Manager Unit Induk PLN seluruh Indonesia dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian ATR BPN di seluruh Indonesia pada tanggal 27 November 2019. PLN juga mencatat bahwa setidaknya 200 persel tanah dan bangunan PLN memiliki permasalahan hukum dengan pihak lain, baik dengan instansi pemerintah, BUMN atau BUMD, badan usaha lain maupun individu. Adalah menjadi kewajiban kami untuk menyelesaikan permasalahan hukum tersebut dengan baik, sebagai bagian dari amanah yang diberikan oleh negara dan pemerintah RI kepada PLN untuk mengelola kekayaan. Bapak Ibu yang kami hormati, PLN telah mendapatkan dukungan dari KPK RI melalui surat nomor B/1940-00-10/16/04 tahun 2020, tanggal 14 April 2020. Yang pada intinya, KPK RI memiliki salah satu fokus program pencegahan korupsi melalui pembenahan dan penyelamatan aset tetap BUMN, di mana PLN menjadi salah satu prioritas. Kami mengapresiasi dan menghargai atas semua dukungan yang telah diberikan oleh jajaran KPK RI dan Kementerian ATR BPN RI yang telah diwujudkan dalam bentuk rapat koordinasi sertifikasi tanah dan pembenahan aset PLN di berbagai provinsi. Alhamdulillah, dukungan KPK RI, Kanwil BPN Jawa Tengah dan pemerintah daerah seprovinsi Jawa Tengah telah berhasil menerbitkan kurang lebih 609 sertifikat baru selama tahun 2020. Pada hari ini, secara simbolis, kami akan menyerahkan 1.340 dokumen pendukung sertifikat persel tanah lainnya untuk dapat diproses lebih lanjut. Ini adalah bagian dari 2.161 persel tanah PLN di Provinsi Jawa Tengah yang pada akhir tahun 2019 belum bersertifikat. Direksi PLN telah berkomitmen dan mengalokasikan anggaran yang cukup untuk melaksanakan program pengamanan dan penertiban aset PLN dan secara formal telah menugaskan semua General Manager Unit Induk dan Direksi Anak Perusahaan PLN untuk 1. Melanjutkan program pendaftaran hak atas tanah milik perusahaan sesuai dengan MOU yang telah dilaksanakan. 2. Melakukan penertiban atas tanah atau tanah dan bangunan milik perusahaan yang dikuasai atau dikupansi oleh pihak lain yang tidak berhak secara hukum. Dan yang ketiga, melakukan upaya hukum termasuk litigasi atas tanah atau tanah dan bangunan milik perusahaan yang diklaim secara oleh pihak yang lain. Kami mengharapkan dan mendukungkan kiranya 1. KPK RI dapat melanjutkan dukungan, pengawalan, dan supervisi atas pelaksanaan program sertifikasi tanah, pembenahan aset, dan penyelesaian permasalahan hukum aset PLN. 2. Secara khusus direksi juga meminta kepada seluruh General Manager Unit Induk PLN untuk meningkatkan sinergi kelembagaan dengan Kementerian ATR BPN RI, KPK RI, Kejaksaan Agung RI, dan pemerintah daerah dalam hal kerjasama sertifikasi tanah dan penyelesaian sengketa pemilihan tanah. 3. Kepada Bapak Gubernur, pemerintah daerah, kami mohon dalam proses sertifikasi tanah ini kiranya PLN tidak dikenakan biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan PPHTB sesuai dengan Surat Menteri Keuangan RI nomor S733-MK-07-2016 tanggal 13 September 2016. 4. Kami mohon juga dapat dibentuk tim gabungan PLN
dan BPN untuk melakukan percepatan proses sertifikasi, verifikasi, dan validasi aset tanah milik PLN, serta menyampaikan laporan progres sertifikasi tanah dengan lengkap, akurat, dan akuntabel ke PLN KPK RI maupun Kementerian ATR BPN. Kami aturkan sekali lagi terima kasih atas segala dukungan dan kerjasama dari semua pihak yang telah berpartisipasi, baik jajaran Kementerian ATR BPN, KPK RI, serta pemerintah daerah provinsi dan kabupaten kota seprovinsi Jawa Tengah. Semoga kerjasama yang kita bangun bersama ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haryanto WS yang sudah menyampaikan sambutan. Bapak, Ibu, dan hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya adalah sambutan Gubernur Jawa Tengah yang akan dilanjutkan dengan pembukaan rapat koordinasi secara resmi. Untuk itu kepada Bapak Haji Ganjar Pranowo, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang saya hormati Wakil Ketua KPK RI, Pak Nawawi, selamat datang. Tapi kemarin kita sudah talk show di TVRI, cerita tentang soal aset ini. Pak Wamen, ATR BPN, selamat datang. Ya, kerjasama selama ini, alhamdulillah Pak, di Jawa Tengah bagus Pak. Dan kita bisa mengakselerasi banyak pekerjaan kita yang terkait dengan tanah. Kalau tadi sambutannya pertama itu dari PLN, tapi saya pikir ini hostnya BPN Pak, ternyata hostnya PLN. Terima kasih Pak. Ada permintaan tadi, Bapak yang mau digratiskan Pak, kita ada Pak Sekda saya nanti biar dihitung-hitung. Memang dalam COVID ini rasa-rasanya kita perlu banyak menggratiskan banyak hal. Yang penting rakyatnya makmur. Dan tentu saja hadir di sini teman-teman Bupati Wali Kota, ada yang hadir langsung, terima kasih, mohon maaf tidak saya sebut satu persatu, termasuk yang ikut vikol, dari Forkompimda, Pak Kajati terima kasih yang mewakili TNI Polri, dan Bapak Ibu semuanya yang hari ini hadir. Kita doakan panjenengan sehat semuanya. Bapak Ibu yang saya hormati, tentu saja rakor ini menjadi penting dalam rangka perbaikan tata kelola aset yang ada di wilayah kerja kita masing-masing dan tugas tanggung jawab kita masing-masing. Kadang-kadang aset yang tidak kita manfaatkan secara optimal membuat catatan-catatan yang barangkali bisa dievaluasi oleh pengawas kita. Kalau kita di eksekutif, legislatif ngawasi. Nanti dari inspektorat, TPKP, BPK, semuanya juga akan ngawasi. Dan aset tentunya seringkali menjadi temuan-temuan. Inilah kesempatan kita untuk kita bersama-sama memperbaiki sistem yang ada dan mengidentifikasi persoalan-persoalan untuk kita carikan solusi dengan baik-baik. Saya ulangi, baik-baik. Karena kalau tidak, jadi nggak baik-baik. Kalau nggak baik-baik itu biasanya, waduh, namanya tanah itu, Pak Nawawi kalau orang Jawa bilang, sedumuk batuk senyari bumi. Mudah-mudahan itu artinya Pak. Pokoknya tanah sejengkal itu habis-habisan orang akan mempertahankan. Nah, saya terima kasih Jawa Tengah sudah bersugah dengan KPK sejak 2015, seingat saya. Pak Jokowi ini agak rajin begitu. Agak tuh rajin beneran ya.
Kita diajari mereform birokrasi, bagaimana pengadaan barang jasa, mengelola gratifikasi, sehingga beberapa kali kita terima kasih mendapatkan reward dan kemudian banyak yang studi banding ke sini akhirnya. Nah ini kawan-kawan di kabupaten kota juga melakukan hal yang sama dan hari ini kita bicara soal aset. Nah catatannya menarik Bapak Ibu. Kalau saya bisa sampaikan pada pelaporan neraca aset di Provinsi Jawa Tengah dalam laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2019 lalu, ini berdasarkan audit BPKRI, jumlah total aset tetap tanah yang tercatat milik Pemprov itu sebanyak 10.225 bidang. Ini senilai sekitar 13,4 triliun. Seringkali banyak instansi yang membutuhkan. Maka kadang-kadang saya nggak tega, Pak. PLN butuh power, begitu kan Pak ya? Dikejar-kejar target tadi, semua harus perang. Instansi pemerintah yang ada di sini, TNI, Polri, Kejaksaan, Pengadilan juga membutuhkan. Lalu bagaimana? Sebenarnya apakah kita harus jual beli? Apakah kita negosiasi? Ataukah sebenarnya kita bisa saling hibah? Saling hibah ini sebenarnya metode yang menurut saya paling baik. Karena yang antar saudara sesusuan semuanya. Sesusuan. Maka kalau mau hibah-hibahan, tidak perlu nilainya sama menurut saya. Jadi ini ikhlas lillahi ta'ala. Saya ingin menghibahkan tanah, katakan kepada BPN. BPN ini kasihan, anggarannya dipotongi terus sama Komisi 2, mama begitu kan Pak ya. Terus kemudian butuh tanah, Pak kita belum bisa pengadaan. Yuk kasih yuk. Pengadilan mungkin kasih yuk. Tapi suatu ketika mungkin ada lahan miliknya BPN, kita balikan yuk. Kami lagi butuh, diserahin aja. Maka dengan cara itu sebenarnya pelaksanaan fungsi pemerintahan kita akan jalan. Nah aset-aset ini bisa kita cek satu persatu, mana yang terkelola dengan baik dan mana yang tidak. Dari keseluruhan tanah tersebut, bidang tanah yang telah bersertifikat ini sebanyak 7.455 bidang. Sisanya masih ada 2.770 yang belum bersertifikat. Nah ini Bapak Ibu, banyak sekali ya. Cuma publik akan heran, apa sih yang disertifikatkan? Kalau hari ini ada 315 bidang berupa tanah kosong, oke. 315 bidang, Pak Wamen kalau saya minta sama Pak Jonahar, kita kebut yuk. Kayaknya nggak sulit deh. Tapi Bapak Ibu masa kasih tahu, mungkin dari publik untuk tahu juga. Ada yang terbanyak 1037 bidang yang belum disertifikatkan itu adalah jembatan. Saya nggak terlalu khawatir karena sebenarnya jembatan nggak akan dicanggul, nggak akan dipatok ini milik saya nggak khawatir. Tapi mencatat aset itu menjadi penting karena barangkali kalau kita ingin mengelola aset dengan baik, bagaimana kita merevaluasi aset sehingga mungkin nilai-nilainya secara akuntansi keuangan negaranya akan menjadi lebih terukur. Lalu Bapak Ibu 950 bidang apa coba? Saluran irigasi. Kalau dulu kita tidak berpikir bahwa itu harus kita lakukan sertifikasi, hari ini mesti dicatat. Saya kira baik juga. Baik juga. Ilmunya udah banyak kok. Teman-teman di BPN yang ahli GIS juga banyak kan. Sehingga makin presisi. Makin presisi seperti uji coba BPN di Gerobokan yang semua per bidang dipotret dan kepemilikannya ada. Itu keren. Akhirnya kita bisa memperbaiki batas desa. Akhirnya ada yang overlap. Akhirnya ada yang tak bertuan. Ini menarik. Karena teknologi sudah memungkinkan. Kalau zaman dulu kan pakai perasaan Pak ya. Dulu BPN itu kalau ngukur pakai perasaan ya Pak. Itu perasaannya kayaknya sana sampai sana itu 3 meter, sini sampai sini 20 meter. Paling pakai teodolit atau pakai meteran. Sekarang enggak dipotret dari atas selesai. Itu yang ada. Ada lagi juga jaringan jalan 468 yang memang kita tidak membicarakan soal itu dulunya. Dan Undang-Undang 23/2014 tentang Pemda, ya ini banyak SMA, SMK, maka kawan-kawan dari kabupaten kota mengalihkan pada kita. Dan itu pencatatannya nggak mudah. Dan baru ketahuan bahwa ternyata tidak semua aset itu juga milik Pemkot-Pemkat. Jadi Pemkot juga
Oh ternyata kasus yang di Kota Tegal ya Pak. Di Kota Tegal itu ada miliknya PT KAI. SMA-nya favorit. Boleh nggak KAI menghibahkan sebenarnya? Ini, kalau suruh beli udah kita nggak mampu ya, tutup aja. Masa sekolah mau digusur sih? Apa iya kemudian KAI akan menggunakan? Ini contoh kasus yang kemudian mau kita coba bereskan. Atau hari ini yang perlu kita selesaikan untuk duduk bersama Pemkot Magelang dengan TNI. Harus duduk bersama. Kalau itu duduk bersama menurut saya bisa selesai. Ini kantong kiri kanan saja. Ini contoh-contoh yang mesti kita selesaikan. Dan ternyata administrasinya, nah ini Korsubgahnya menjadi penting. Administrasinya dulu biasanya serah terima cuma berita acara serah terima saja. Ternyata tidak. Harus ada dokumen-dokumen yang mesti disertakan. Nah mudah-mudahan di dalam Korsubgah kali ini, koordinasi kali ini kita akan bisa bersama-sama nantinya menyelesaikan persoalan aset kita. Sekaligus kalau kita sudah pasti kepemilikannya pasti bisa disertifikatkan, maka clear and clean. Tidak dipungkiri lagi mafia tanah itu ada di mana-mana. Tidak dipungkiri lagi. Maka kedatangan Korsubgah itu, kalau tadi malam diskusinya apa Pak? Penjaga rumah. Bahasanya mohon maaf ya, bahasa pinjam istilahnya seperti anjing penjaga rumah itu. Herder gitu. Begitu psikologis ini tidak beres, bila Pak Nawawi tadi benar juga gitu ya. Didatangi Pak, KPK datang, mana yang tidak beres itu? Misalnya beres, langsung cepat, terbirit-birit gitu. Nah, sering-sering datang aja Pak. Kita merasa terbantu karena di beberapa tempat emang kita tidak bisa selesaikan. Kalau kemudian ada buntut-buntut di belakang yang rumit sekali, maka sebenarnya cara ini adalah cara yang sampai hari ini Pak Nawawi itu jitu. Maka sebenarnya polemik-polemik aset yang selama ini tertele-tele ini akan bisa kita selesaikan dengan cepat. Ini mumpung ada teman-teman Bupati Wali Kota juga sama seperti ini kondisinya. Nanti komunikasi ini menjadi penting. Dan terima kasih Pak Surya dari BPN, bantuannya cepat. Bahkan kadang-kadang rakyat itu datang, Pak, saya itu udah punya sertifikat. 2 hari lalu Pak saya dilapori Pak Surya. Saya punya sertifikat, itu saya tabung sudah 16 tahun untuk anak saya. Dan sekarang dibangun orang, setelah dicek ternyata sertifikat saya itu geser ke rumah orang sebelahnya. Kok bisa ya? Nah, ini kasus beneran, nanti mau saya kirim ke Pak Jonahar kira-kira untuk dicek. Ini rakyat Pak. Kalau rakyat tahunya cuma menangis saja, dia sambat aja, sambatnya sama siapa? Sama teman-teman Bupati Wali Kota atau ke saya. Kepada siapa lagi Pak kami harus bicara? Atau suatu ketika saya terenyuh, dulu datang ke Brebes atau mana, saya lupa. Kemudian ada teroris waktu itu yang ditangkap, dan kemudian malam-malam polisi datang Pak waktu itu, pakai sarung, ya. Terus kemudian Alkisah berhasil menangkap. Lalu saya pengen kasih hadiah Pak. Terima kasih Pak Polisi, hadiahnya apa? Pak, anggota Bapak keren lagi. Pak saya nggak perlu hadiah apa-apa Pak. Hadiahnya polsek saya itu di tanah Pak Ganjar, boleh saya minta enggak gitu Pak. Terus langsung bilang, kasih besok, saya bilang. Loh ini kantor polisi kalau nggak ada terus gimana? Masa kantor polisi digusur, kalau ada maling gimana? Kasih. Dan teman Bapak luar biasa Pak, kreatif, bagus gitu. Langsung kita proses. Saya pikir satu Pak, yang datang kemudian ikutan 4 lagi Pak. Ini pinter itu, cepat jaluan gitu. Menurut saya juga bagus, karena kita juga punya kepentingan kan, bagaimana kita menjaga ini semua. Bapak Ibu terima kasih, dan mudah-mudahan nanti kerjasama ini akan bisa berlanjut, semua bisa transparan, bisa enak komunikasinya sehingga persoalan bisa selesai. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, izinkan saya secara resmi membuka acara ini agar kita bisa menyelesaikan aset ini dan betul-betul kita bisa mengelola pemerintahan dengan good governance dan clean government. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Ganjar Pranowo yang sudah berkenan memberikan sambutan sekaligus membuka secara resmi rapat koordinasi pada hari ini. Bapak, Ibu, dan hadirin yang kami hormati,
Acara berikutnya adalah sambutan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional. Untuk itu kepada Bapak Surya Chandra, kami silakan. Mana merah-merahnya hilang. Padahal kalau nanti saya kena COVID berarti dari Mas Ganjar itu. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya banggakan Gubernur, Pak Gubernur, Mas Ganjar Pranowo. Yang saya hormati Pak Nawawi, Wakil Ketua KPK, dan semua teman-teman dari KPK. Juga teman saya, Pak Inspektur Jenderal hadir di sini, Mas Ganjar, dari ATR BPN, Pak Dirjen Survei dan Pengukuran juga hadir di sini. Dan terima kasih Pak Kanwil, juga PLN yang sudah mengundang untuk hadir acara ini. Saya ingin memulainya dengan sedikit cerita aja, kalau diizinkan, tentang 2 buku yang saya temukan, kira-kira dalam 2 minggu terakhir ini. Ini jadi semacam, slide berikut, semacam harta karun yang terpendam. Yang satu itu buku berjudul 111 Pulau Terluar NKRI, diterbitkan oleh BPN pada tahun 2018. Dan yang kedua adalah buku berjudul Laporan Final Penyusunan Ketersediaan Tanah Sektoral dan Pengembangan Komoditas Unggulan JBS. JBS itu Jawa Bagian Selatan. Diterbitkan tahun 2009. Buku yang pertama itu, slide berikut, ini dibuat kira-kira 10 tahun prosesnya. Melibatkan setidaknya 3 direktur jenderal, 4 direktur eselon 2, jadi direktur jenderal eselon 1 kalau di kami. Kemudian juga melibatkan puluhan pegawai ATR BPN, waktu itu masih BPN namanya, di berbagai kantor pertanahan yang ada di Jawa bagian selatan itu. Dan buku ini menjadi salah satu karya penting karena mengangkat satu isu yang sering terlupakan, bahwa Jawa bagian selatan itu cenderung ketinggalan pembangunannya dibanding Jawa bagian utara. Buat saya itu menarik pertemuan itu. Tadi sebelum mulai Mas Ganjar mengatakan pertanyaan yang sama diajukan oleh Pak Gubernur, dan rupanya memang secara kondisi geografis ada megatrust di sana yang bisa berbahaya. Jadi kalaupun mau membangun Jawa bagian selatan, setidaknya di Jawa Tengah, perlu mempertimbangkan kondisi bencana itu. Tapi apapun, memang buku ini, buku ini menjadi bahan awal untuk kita bisa membayangkan kebutuhan dari satu wilayah yang sering terlupakan oleh kita, khususnya di pemerintah. Nah, kalau buku 111 pulau itu memang menjadi satu bagi BPN seperti keluar dari cangkangnya gitu. Selama ini kan orang BPN kalau berpikir cuma tanah, sangat inklusif, sangat eksklusif. Dengan buku 111 Pulau Terluar ini, kami mulai membayangkan, oh ternyata kami pun punya tanggung jawab menjaga setiap jengkal ujung-ujung pulau itu yang ada di dalam wilayah NKRI. Dan inilah perbatasan kita langsung dengan negara lain. Dia menentukan zona ekonomi eksklusif, dia menentukan tata batas antar negara, kontinen, dan seterusnya. Jadi memang sesuatu yang penting dan juga sekali lagi kadang-kadang terlupakan kalau di BPN. Nah, barangkali ya 2 buku ini menjelaskan sedikit banyak model bisnis atau model proses bisnisnya ATR BPN sekarang. Dulu namanya BPN, 2014 waktu Presiden Jokowi digabung dengan Tata Ruang dan kemudian menjadi Agraria dan Tata Ruang, garis miring Badan Pertanahan Nasional.
Apa itu model bisnisnya? Yang kami kerjakan itu saling terkait satu sama lain. Tidak cuma antar direktorat jenderal, antar direktorat, tetapi antar pribadi-pribadi, kepala kantor satu, kanwil satu dengan yang lain, bahkan generasi ke generasi. Ada bisa jadi untuk buku itu tadi 3 direktur jenderal terlibat menyusunnya, 4 direktur. Kalau Pak Jonahar ini tanda tangan surat, katakanlah SK gitu ya, atau sertifikat, itu berlaku selamanya itu. Nama beliau ada di surat itu. Kalau kepala kantor kami tanda tangan sertifikat, namanya selamanya ada sampai terus-terusan. Tidak akan hilang dan itu melekat pada dia. Generasi per generasi tanpa batas waktu bahkan. Dan kita punya satu sistem yang sedang dikembangkan untuk menjaga itu semua. Hanya kantor BPN itu kayak kalau KPK kan tadi anjing penjaga rumahnya ya. Kita ini penunggu rumahnya Pak. Orang yang harus ada di situ kalau ada kasus kita harus muncul. Kalau nggak ada kasus kita jagain itu rumah, kira-kira begitu. Segitulah kurang lebih bisnis proses yang orang BPN bekerja. Dan kalau ada satu langkah benar dilakukan hari ini, itu hasilnya mungkin baru kelihatan 10 tahun, 20 tahun mendatang. Tapi kalau sekarang misalnya Pak Kantah mengalami kesulitan terkait tanah, hak tanah karena double sertifikat di satu lahan yang sama, itu biasanya akibat dari 20 tahun lalu ada kesalahan temannya dia. Meletakkan hak pada satu lahan, satu bidang, dan 2 katakan sertifikat itu. Jadi satu demi satu saling terkait dan sedemikian rupa membuat apa yang kita kenal sebagai sistem administrasi pertanahan itu. Nah, apa hubungan cerita sedikit ilustrasi tentang ATR BPN itu dengan topik kita hari ini? Soal perbaikan tata kelola aset daerah dan BUMN, dalam hal ini PLN. Saya kira kita sama-sama tahu ya, bahwa ini kadang-kadang tidak gampang. Kalau PLN kan barangkali yang banyak itu buat tower ya Pak. Tanahnya berapa? Kira-kira 7x7 atau 4x4, 5x5. Itu luasnya begitu dan lumayan besar. Tapi kalau cuma tower, nggak perlu besar-besar kali ya. Bisa jadi sekitar 20 meter persegi misalnya. Untuk tower tok di tengah sawah gitu. Relatif tidak ada masalah banget. Jembatan tidak ada masalah banget. Tapi kebayang nggak kalau tanah negara atau tanahnya harusnya milik pemerintah, lokasinya di Menteng kalau di Jakarta. Ini yang jadi hobinya Pak Coki nih. Kejar-kejar, ayo dong BPN, Menteng. Kita siap masuk Pak, masalahnya di sana bos-bos juga gitu. Perlu waktu, perlu strategi, perlu keberanian yang luar biasa, dan saya kira Pak Gubernur betul, kita perlu koordinasi dan kolaborasi, Korsubgap, apapun namanya itu, untuk satu langkah memperbaiki situasi ini. Aset negara, tadi Mas Ganjar sudah memberi ilustrasi ya, ribuan triliun bisa diselamatkan dari. Pak Coki memberikan ilustrasi kepada kami, bagaimana teman-teman KPK dalam satu serial sejak 2015 ya, berarti masa periode yang lalu itu, pimpinan KPK, sudah mencoba memulai itu, dan itu ribuan triliun. Kita sering nggak tahu, tapi saya salut dengan Mas Ganjar yang mengingat itu, menyampaikan apresiasi pada teman-teman semua yang sudah mencoba lakukan yang sebisanya dilakukan pada situasi yang paling tidak ideal barangkali. Nah, kerumitan itu muncul biasanya sih kalau mau jujur ya, memang ada keterlibatan pegawai BPN lah, nomor 1. Ini orang BPN semua tahu, kalau dia jujur pasti ngaku. Barangkali juga ada masalah di Pemda nih Mas Ganjar. Pegawai Pemda tahu ada aset kosong, dia klaim aja, dia jual, dia beli sendiri. Kemudian kerjasama dengan BPN tadi, keluarlah sertifikat. Bagaimana kita mengatasi hal seperti ini? Barangkali juga di BUMN, Pak PLN juga kena, barangkali ada yang banyak juga di PTPN. Nah, PTPN agak rumit karena melibatkan masyarakat yang ribuan tinggal di situ.
Kalau cuma 25 kali 25 barangkali tidak terlalu banyak. Tapi kalau sampai 10.000 hektar, waduh, itu udah massa itu yang bicara jadi. Dan kita mengenal apa yang kemudian disebut sebagai konflik agraria. Bukan sekadar sengketa antar pribadi, tapi konflik. Ada unsur politik, ada unsur sosial, keamanan di situ. Nah, dengan kata lain ya kalau mau jujur, kita juga punya dosa lah kira-kira. Kurang lebih. Nah, kalau saya mulainya dengan ngaku dosa dulu deh Mas Ganjar. Kalau ngaku dosa udah clear, baru enak nih jalannya kemudian. Kenapa yang rumit yang kedua? Biasanya kurun waktunya lama. Jadinya aktornya juga yang terlibat banyak begitu. Makin lama, makin kompleks, semakin ditunda, semakin banyak masalah itu. Ntar dia udah ganti hak, pindah-pindah, terus segala macam, makin ribet dan makin rumit. Jadi memang tidak ada pilihan lain dalam segala kondisi yang ada, ya kita harus lakukan sesuatu hari ini juga. Dan hari ini, ya sekali lagi di bawah arahan Pak Gubernur, dibantu teman-teman KPK dan PLN, juga terutama dari BPN, harus saya apresiasi teman-temanku ini, kita coba lakukan satu langkah berikut. Dan yang lain, kenapa jadi rumit? Mungkin soal ulur-ulurnya itu loh. Butuh keberanian Mas Ganjar melakukan hal seperti ini. Tidak mudah, saya dengerin cerita Pak Jonahar, teman-teman Kakan, tidak mudah seperti membalikan tangan. Apalagi kalau backup dari pusat nggak clear. Bisa-bisa masuk penjara itu. Teman-teman kami itu dianggap melanggar aset atau dianggap keliru, dilaporin polisi, polisi tindak lanjut, jaksa tindak lanjut. Kena lah kita. Walaupun niatnya adalah tulus dan tidak ada keuntungan pribadi diambil dari proses itu. Kalau secara hukum nggak masuk Pak Jaksa. Tapi bisa tetap kena. Entah bagaimana, karena pengadilan juga bermain di situ. Jadi ini udah satu kompleks yang banyak. Mungkin sebagian menyebutnya seperti mafia begitu, karena terorganisir. Tapi barangkali ya, memang ya orang-orang cari duit lah. Dan ada peluang di situ. Ketidaktegasan kita lah sejak lama yang menunda-nunda itu membuatnya jadi ada masalah. Tapi ada alasan kerumitan lain yang barangkali berbeda dari suasana ruangan sini ya. Ini kan suasananya kan pengen nyelamatin aset negara dan BUMN. Barangkali ada satu aspek fundamental yang perlu dipertimbangkan, yaitu jaminan penghormatan pada hak pribadi, private property rights. Suka nggak suka, negara ini wajib melindungi siapapun yang punya hak itu, walaupun dia pribadi, walaupun dia berhadapan dengan negara. Nah disinilah memang butuh kebijaksanaan, butuh kemampuan analisis politik, cost and benefit, menghitung risiko dan sebagainya. Nah dalam konteks itulah BPN sejak tahun 90 sebetulnya sudah ada surat edarannya yang menegaskan aset negara harus dijaga. Aset pemerintah harus diperjuangkan. Dari tahun 90 surat edaran. Itu masih di Kementerian Dalam Negeri, berarti Pak Coki. Sekarang Pak Menteri kami udah keluarin Kepmen 2016, didukung oleh surat edaran. Dan ada dua hal pokok di sini, untuk informasi kita semua barangkali. Dalam hal ada penguasaan pihak ketiga, dikatakan di Kepmen tersebut, pemerintah atau BUMN harus menyelesaikan dengan pihak terkait. Apa itu penyelesaiannya? Mungkin ganti rugi, mungkin relokasi, mungkin juga ada negosiasi yang lain. Hal-hal yang kemudian tadi Mas Ganjar menyebutnya sebagai yang bijaksana, yang elok, yang memang cocok bagi para pihak. Kita bukan mau menang siapa salah siapa benar, tapi ada solusi. Khususnya kalau menyangkut konflik, misalnya begitu, yang massa, yang ribuan orang, itu nggak bisa pakai pendekatan hukum. Kami ini di pemerintah tugasnya kan ada dua ya. Satu itu melakukan pelayanan publik, pelayanan umum. Nah kedua adalah mengatasi masalah. Jadi kalau kami menyelesaikan satu hal, prosedurnya udah benar, ini orang berhak. Tapi menimbulkan masalah sosial, kerjaan kita belum kelar Pak Jonan. Jadi ketika kita kasih hak misalnya HGB pada perusahaan yang mau menaikkan status dari HGU menjadi HGB, dan kemudian menimbulkan masalah, walaupun benar secara prosedural,
kita belum selesai tugas di pemerintah. Disitulah barangkali Presiden Jokowi menekankan, bahkan menugaskan Wamen di ATR BPN secara khusus mendalami persoalan ini. Nah, caranya bagaimana? Ini sebagai informasi terakhir, barangkali buat Pak Gubernur bisa pertimbangkan. Saya ini Wamen ditunjuk sebagai koordinator pelaksana GTRA Pusat, Gugus Tugas Reforma Agraria. GTRA itu ya kira-kira tim percepatan reforma agraria. Salah satu tugasnya adalah penyelesaian konflik agraria. Caranya bagaimana? Nah, ini jadi kayak prototipe. Dia adalah ruang kita melakukan negosiasi, diskusi. Kalau perlu berantem, tertutup, kita cari solusi bareng, disepakati. Mulai dari sekali lagi, yang ngaku dosa dulu. Cari secara hukum, ada kasus dipilih, dalami. Akar masalahnya apa sih? Siapa yang harusnya bertanggung jawab? Siapa yang salah? Salah ini tidak otomatis dibawa ke ranah hukum, tapi didiskusikan. Makanya menyambut baik sekali tawaran dan harapan Pak Gubernur. Forkompinda aparat penegak hukum harus diajak sejak awal. KPK, polisi, jaksa. Mudah-mudahan Kanwil juga, Mas Ganjar. Karena dari Raker 2 minggu lalu dengan Komisi 2 sudah disepakati supaya Kanwil kami dimasukkan dalam Forkompinda semuanya di seluruh Indonesia. Rekomendasinya begitu dari DPR dengan pertimbangan supaya ada sensitivitas masalah agraria, tapi yang terutama adalah kita mau cari solusi bersama-sama dan tidak kemudian kayak di jebakan Batman di belakang. Ini yang jadi tantangan teman-teman. Kalau pengen eksekusi harapannya Mas Ganjar, itu hambatannya Mas. Kalau bottleneck ini bisa dengan beresin, rasanya nggak ada hambatan teman-temanku ini bergerak seperti yang diharapkan. Nah yang terakhir, saya menghargai acara ini, menyambut baik. Sekali lagi berterima kasih buat PLN sudah mempertemukan kita semua. Terima kasih untuk Ibu Bapak yang sudah hadir. Dan mudah-mudahan sedikit perkenalan tentang ATR BPN ini membuat bisa lebih jatuh hati sama BPN. BPN berusaha lebih baik Mas Coki. Rasanya sih sudah mulai lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Surya Chandra yang sudah memberikan sambutan. Bapak, Ibu, dan hadirin yang kami hormati, berikutnya kita akan simak bersama sambutan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi kepada yang terhormat Bapak Nawawi Pomolango. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu. Yang kami hormati Pak Gubernur Jawa Tengah, Pak Wamen, tadi ada Pak Kajati Jawa Tengah, Pak Kapolda ada yang mewakili, Bapak Kakak yang semalam kita sudah ketemu banyak cerita. Bupati dan Wali Kota yang hadir pada acara ini dan seluruh undangan yang kami hormati. Pak Gubernur, awalnya ketika Korsubgah ini memberitahu kepada kami bahwa ada giat di Semarang di tanggal 13-14, saya sampai ada 2-3 kali menanyakan lagi, apa iya bisa gitu? Pak Gubernurnya ngizinkan nggak kita landing di Ahmad Yani Semarang gitu. Karena sekarang kondisi sekarang ini bisa berubah dalam
hitungan jam kebijakan yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah, termasuk di sini Pak Ganjar selaku Gubernur Jawa Tengah. Syukur alhamdulillah sampai pagi ini kita belum diminta kembali ke Jakarta ini Pak Ganjar. Terima kasih. Kita nggak tahu sampai kapan musibah wabah pandemi ini ada di tengah kita. Yang mungkin hanya bisa kita lakukan adalah terus berdoa semoga wabah ini cepat berakhir. Saya ingin menggunakan memanfaatkan kesempatan di ruang ini karena ingin menyampaikan yang baru 2019 boleh dikatakan tidak ada perubahan sama sekali dari wajah KPK versi Undang-Undang 30 2002. Namun dicermati lebih jauh, ada yang sedikit menarik dari utak-atik yang dilakukan pembentuk Undang-Undang 19 2019 dari salah satu pasal yang menyangkut tupoksi daripada Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi ini. Pada Undang-Undang 30 2002 pasal 6 itu pencegahan ini ditempatkan jauh di dalam sub angka huruf D kalau tidak keliru dari pasal 6. Ini kemudian diutak-atik ditempatkan sekarang ini dalam Undang-Undang 19 2019 pada huruf A-nya gitu. Jadi tupoksi Komisi Pemberantasan Korupsi itu yang pertama adalah melakukan tindakan-tindakan pencegahan agar tidak terjadinya tindak pidana korupsi. Jadi di-up gitu, soal pencegahan ini. Kemudian barulah dirunut ke bawah tugas koordinasi, monitoring, supervisi, penindakan. Penindakan itu yang tadinya dalam versi Undang-Undang 30 2002 itu ada di huruf A-nya gitu, pasal 6. Mungkin karena faktor itulah kemarin itu lebih banyak orang hobi nangkapnya daripada mencegahnya gitu. Tidak ada salahnya kemudian banyak kemudian semacam penilaian kepada Komisi Pemberantasan Korupsi di masa sekarang ini bahwa ini kok kerjanya tinggal cegah-cegah aja gitu. Sebenarnya tidak seperti itu Pak Gubernur, Pak Wamen, tidak kalian. Ada kejadian seminggu yang lalu barangkali kami menyebutkan bahwa langkah-langkah penindakan pada kondisi tertentu dapat dilakukan oleh KPK. Tetapi itulah konsepsi pencegahan ini yang kami pandang lebih ideal dalam kaitannya dengan upaya untuk menyelamatkan kerugian negara. Konsepsi pencegahan yang haruslah dirukunkan terlebih dahulu. Tadi Pak Gubernur menyebutkan bahwa semalam kami mengibaratkan konsepsi pencegahan itu ibarat menempatkan Komisi Pemberantasan Korupsi layaknya tulisan anjing galak di sebuah bangunan megah gitu. Kemudian kita membaca di situ ada awas ada anjing galak gitu. Itulah KPK gitu. Dia bisa menutup ruang-ruang untuk terjadinya perilaku korup. Upaya untuk memasuki rumah bangunan mewah itu, mencuri dan lain sebagainya bisa sedikit dikendalikan dengan format yang tadi, awas ada anjing galak gitu. Itulah konsepsi pencegahan yang coba kita rasuki. Kemarin ada pertanyaan dari pembawa acara sewaktu kami talkshow dengan Pak Gubernur, dengan Pak Johansat.
Kenapa sih KPK ribet-ribet ikut-ikutan di dalam soal pengelolaan aset gitu? Sederhana pemahaman kita adalah kalau ini dibiarkan, tidak ada perbaikan dalam tata kelola aset, ini akan menjadi salah satu ruang munculnya perilaku korup, khususnya aparat. Tadi Pak Wamen sudah menceritakan bagaimana dari sisi BPN sendiri ada problem, dari sisi BUMN, pemerintah daerah, semua kita berkontribusi dalam menciptakan problem di dalam soal pengelolaan aset itu. Itu terus dibiarkan sama saja dengan tadi yang dikatakan bahwa kita membuka ruang terjadinya perilaku korup. Di samping argumen bahwa dengan penataan kelolaan yang baik aset ini, kemudian kita bisa berdiskusi mengenai ada tidaknya efeknya kepada income daerah yang bersangkutan. Itulah kemudian KPK masuk. Ini sejak 2012. Kita punya Korwil, awalnya kita ini punya Korwil. Itu kita bangun Korwil ini sebenarnya dari versi pasal 19 ayat 2 Undang-Undang 30 2002. Dalam Undang-Undang 30 2002 pasal 19-nya itu menyebutkan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi dapat membentuk semacam cabang di daerah. Problemnya dengan soal Korwil yang Pak Coki ini ada agak unik ini Pak Wamen dan Pak Gubernur. Ini saya sudah hampir 7 bulan di KPK. Saya hanya mengenal beliau ini juga saking terkenalnya dengan nama Coki itu. Nama aslinya saya sampai saat ini tidak tahu sebenarnya siapa nama aslinya orang. Kembali kepada soal Korwil ini. Ini ternyata di dalam Undang-Undang 19 2019 pasal 19 ayat 2 ini telah dihilangkan. Di mana KPK yang sebenarnya bisa membentuk cabang di daerah. Ini udah nggak ada gitu dalam undang. Terus gimana itu? Nah kami melihat sisi positif yang telah dilahirkan oleh Korwil ini. Kami coba mengambilnya daripada tugas fungsi KPK itu. Untuk tetap menghadirkan eksistensi daripada Korwil ini, tetapi kedepannya mungkin akan kami rubah dengan, inilah yang kami coba dengan istilah Korsup. Jadi tidak lagi dilahirkan oleh pasal 19 ayat 2 yang sudah almarhum tadi Pak Wamen, tetapi kami akan bangun organ ini dari pasal 6 huruf B, C, dan D. Jadi ada tugas KPK yaitu tugas koordinasi, monitoring, dan supervisi. Kita akan coba bangun ini. Dan kita mempertahankan, makanya kita menyebut ini dengan tidak lagi dengan Korwil tadi, tapi dengan Korsup. Kedepannya kita akan rubah seperti itu. Ini kita lagi coba melakukan kajian dengan pihak Kemenkumham, Kemenpan, dan tentu saja Menteri Keuangan untuk menyelamatkan soal Korwil ini. Ini Korwil Jawa Tengah ini Deputi Pencegahan dan jajarannya menempatkannya bersama-sama kalau tidak keliru dengan Jambi, Provinsi Jambi, kemudian ada Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Provinsi Maluku kalau tidak keliru. Kami berharap bahwa dari diskusi yang kita selenggarakan semalam, paling tidak dalam catatan kami juga ada sekitar 66% persentase bahwa aset pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah yang belum tersertifikasi, yang masih menjadi pekerjaan Pak Gubernur dan jajaran gitu Pak. Kami percaya bahwa itu kedepannya akan bisa dicapai Pak Gubernur. Mudah-mudahan kalau ada giat semacam ini lagi kami datang paling tidak di bawah 50% itu bisa dicapai.
kami bisa membanggakan diri. Kebetulan Pak Coki ini sebelum menjadi Korwil di wilayah 7, ini sebelumnya ada di wilayah 8, termasuk Sulawesi Selatan kalau nggak keliru. Di sana tuh ada problem misalnya ada stadion sampai 2 stadion yang begitu besar, apalagi selama itu dikelola oleh pihak ketiga. Tetapi kemudian bisa masuk KPK di dalam situ, karena aset stadion yang begitu luar biasa sampai 2 ya kalau nggak keliru, itu telah dikembalikan menjadi aset pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Tentu saja dengan bantuan dari teman-teman di ATR ini, dari jajaran Kementerian Pertanahan. Jadi sekali lagi kami berharap bahwa program ini terus mendapatkan ini Pak Gubernur dukungan. Pak Juhansa jangan bosan-bosannya untuk terus meminta jajaran pemerintah daerah, tentu saja Pak Bupati, Wali Kota, bersama-sama gandeng tangan seperti istilahnya Pak Wamen tadi, kalau kita kumpul-kumpul kolaborasi, insya Allah setiap problem itu bisa kita clearkan. KPK hanya dalam posisi dengan konsepsi pencegahan yang seperti itu. Akhir barangkali yang bisa kami sampaikan, kami titipkan juga kepada Pak Gubernur kesempatan ini kami bisa datang ke Jawa Tengah. Kami mengingatkan bahwa dalam beberapa waktu ke depan kita punya hajatan lagi dengan pilkada serentak. Mungkin juga ada teman-teman yang masih akan ikut dalam berkompetisi nanti ke depan di dalam ajang pesta pemilihan dimaksud. Kami berharap bahwa nanti pesta itu dilaksanakan dengan betul-betul fair. Pada saat yang bersamaan kita ini lagi bergelut dengan musibah pandemi yang berkepanjangan ini, kami berharap bahwa tidak ada trik-trik atau perilaku buruk atau yang disebut dengan etikat buruk di dalam penyelenggaraan alokasi dari COVID-19 ini kemudian dimanfaatkan untuk kepentingan pada pesta nanti. Kami titip seperti itu barangkali Pak Gub. Ya, cukup beralasan kami untuk menyampaikan ini kepada Pak Gubernur. Kami berharap juga bahwa tidak ada lagi wajah-wajah selain Pak Coki yang kami harus datangkan ke wilayah Jawa Tengah, Pak. Kalau saya jalan bareng Pak Coki itu berarti damai, Pak, gitu. Tapi kalau saya jalan dengan seorang yang deputi penindakan jadi lain lagi ceritanya. Gitu. Nah, itu barangkali yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Sekali lagi terima kasih Pak Gubernur telah memberikan kesempatan kita berada di tempat ini bersama-sama. Pak Wakil Menteri, saking barangkali sibuknya kita masing-masing, Pak Wamen ini namanya terlalu familiar Pak Gubernur, tetapi sosoknya baru justru dipertemukan Pak Gubernur dalam forum ini. Demikian barangkali, dikurangnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Terima kasih kepada Bapak Nawawi Pumulango yang sudah menyampaikan sambutan. Bapak, Ibu, dan hadirin yang kami hormati, agenda berikutnya adalah laporan Kepala Kantor Wilayah ATR BPN Provinsi Jawa Tengah. Kepada Bapak Jonahar kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Wakil Menteri, Bapak Irjen, Bapak Dirjen, Bapak
Wakil Ketua KPK Bapak Gubernur Jawa Tengah, Forkominda Pak Kajati, Pak Kapolda Ibu Wahyudi, Bapak Bupati Wali Kota Semarang, Pak Edi, ya, Wali Kota Tegal, Wali Kota Pekalongan, Bupati Pemalang, Bupati Pekalongan, Bupati Demak, seluruh kepala kantor pertanahan se-Jawa Tengah dan seluruh hadirin yang melalui aplikasi online, selamat menikmati penyerahan sertifikat untuk PLN maupun Pemda baik provinsi maupun kabupaten. Pertama-tama kami panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya pada hari ini kita dapat bertemu di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apa, dalam rangka melaksanakan rapat koordinasi perbaikan tata kelola aset PLN dan pemerintah daerah di Provinsi Jawa Tengah. Bapak Direktur, terima kasih. Bapak Ibu peserta rapat koordinasi yang kami hormati, pada kesempatan ini dapat kami laporkan kepada seluruh hadirin yang berbahagia sebagai berikut, bahwa pada pagi hari ini jajaran Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah akan menyerahkan sertifikat sejumlah 649 bidang yang terdiri dari aset pemerintah daerah sejumlah 214 bidang, yaitu aset Provinsi Jawa Tengah sejumlah 31 bidang, aset pemerintah Kota Semarang 4 bidang, aset pemerintah Kota Tegal 65 bidang, aset pemerintah Kota Pekalongan 14 bidang, aset pemerintah Kabupaten Pemalang 38 bidang, aset pemerintah Kabupaten Pekalongan 19 bidang, aset pemerintah Kabupaten Demak 43 bidang. Aset PLN Persero sejumlah 435 bidang, yaitu aset unit induk pembangunan Jawa bagian tengah 2 sejumlah 347 bidang, aset unit induk distribusi Jawa Tengah sejumlah 21 bidang, aset unit induk transmisi sejumlah 67 bidang. Kami sampaikan kepada Bapak Wamen, Bapak Ketua KPK, Bapak Gubernur, bahwa untuk aset PT PLN Persero dari sejumlah 435 bidang yang akan kita serahkan, yaitu sejumlah 415 bidang, diantaranya telah diselesaikan oleh jajaran BPN Jawa Tengah atas bantuan KPK hanya dalam waktu 7 hari atau 1 minggu. Bahwa sertifikat hak aset pemerintah daerah yang telah diterbitkan sampai dengan bulan Juli 2020 sejumlah 546 bidang, 331 bidang telah diserahkan dan 214 bidang akan diserahkan secara simbolik pada hari ini. Berhubung BPN Jawa Tengah karena dipotong COVID, maka pekerjaan lapangan sudah selesai, maka kami siap menyelesaikan semua aset pemerintah daerah di Jawa Tengah, baik tingkat 1 maupun tingkat 2. Saya kira bahwa aset PLN di wilayah Jawa Tengah yang belum bersertifikat maupun yang telah berakhir jangka waktunya haknya sejumlah 1.841 bidang dan telah diselesaikan 582 bidang, sehingga masih tersisa cukup banyak, yaitu 1.259 bidang yang saat ini belum diajukan permohonan haknya kepada BPN. Jadi yang 1.259 itu sampai dengan saat ini belum diajukan permohonan haknya. Untuk itu, dalam rangka percepatan penyelesaian sertifikat seluruh aset PT PLN Persero, pada hari ini akan dilaksanakan penandatanganan perjanjian kerjasama antara General Manager pada masing-masing unit PLN Persero dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten se-Jawa Tengah yang akan dilaksanakan di ruangan sebelah. Pada hari ini juga akan diserahkan berkas permohonan secara simbolik oleh PT PLN Persero kepada Kepala Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah. Jadi yang 1.259 permohonannya akan diserahkan sekarang dan saat ini juga ditandatangani MOU di ruang sebelah, sehingga dengan penandatangan MOU dan permohonan diserahkan kepada kami, insya Allah akan kami selesaikan secepatnya. Kami laporkan kepada Bapak Wamen, Pak Irjen, Pak Dirjen, Bapak Gubernur, para Bupati, Wali Kota Jawa Tengah, bahwa Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2020 ini
telah menyelesaikan sertifikat tanah kas desa hak pakai PTSL sejumlah 18.888 bidang, hampir 20.000 bidang Bapak Ibu kita selesaikan tanah kas desa di seluruh Jawa Tengah. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Wakil Ketua KPK, Bang Coki, yang selama ini membantu BPN. Kami istilahkan bahwa BPN dengan Bang Coki ini gawang mengejar bola. Biasanya bola mengejar gawang, tapi gawang mengejar bola. Sehingga kami sering ngoyak-oyak para bupati dan wali kota, Bapak Sekda yang kita kejar-kejar, sehingga alhamdulillah sampai dengan saat ini sudah online hampir seluruh Jawa Tengah. Kalau tidak salah hanya tinggal satu, yaitu Solo Tigo. Terima kasih Bapak Wali Kota, Bapak Bupati, bahwa saat ini BPHTB seluruh Jawa Tengah sudah online. Demikian kami sampaikan Bapak Ibu semuanya. Kami mohon maaf atas segala kesalahan kami apabila dalam melayani pensertifikatan hak pakai pemerintah maupun PLN ada yang kekurangan. Insya Allah nanti ke depan akan kita perbaiki lebih lanjut. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pada Bapak Junahar yang sudah menyampaikan laporan dalam kesempatan ini. Hadirin yang kami hormati, sesaat lagi kita akan menyaksikan bersama penyerahan sertifikat dan berkas dokumen sertifikasi oleh Wakil Menteri ATR BPN. Kami mengundang para penerima untuk sesi yang pertama. Bupati Pekalongan, Bapak Asip Kolbihi. Bupati Pemalang, Bapak Junaidi. Bupati Demak, Bapak HN Natsir. Wali Kota Pekalongan, Bapak Sailani Mahfud. Wali Kota Tegal, Bapak Dedi Yon Supriyono. Wali Kota Semarang, Bapak Hendrar Prihadi. Kami mengundang Gubernur Jawa Tengah, Bapak Haji Ganjar Pranowo. Kami mohon berkenan untuk maju ke depan menyerahkan sertifikat Wakil Menteri ATR BPN, Bapak Surya Chandra. Berikutnya kami mengundang serta pimpinan KPK, Bapak Nawadi Pomolango, untuk bergabung dalam sesi foto bersama. Baik, kami persilahkan untuk mengikuti sesi foto bersama. Kami mohon setelah ini untuk mempersiapkan diri para General Manager PT PLN Persero. Baik, foto bersama sudah dilakukan. Kami persilakan Bapak-Bapak sekalian untuk kembali ke tempat duduk. Dan kami mohon Wakil Menteri ATR BPN dan juga pimpinan KPK untuk tetap di atas panggung, karena kita akan melanjutkan dengan penyerahan sesi berikutnya. Baik, kami persilakan Gubernur dan juga Wali Kota
maupun Bupati untuk kembali ke tempat duduk karena kita akan melanjutkan dengan penyerahan kepada General Manager PT PLN Persero. General Manager PT PLN Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Tengah 2, Bapak Eko Priyantono Aviantoro. Berikutnya kami mengundang General Manager PT PLN Unit Induk Transmisi Jawa Bagian Tengah Bapak Sumaryadi. Kami mengundang General Manager PT PLN Distribusi Jawa Tengah dan DIY Bapak Feby Joko Priharto. Kami mengundang serta Kepala Kanwil BPN Jawa Tengah Bapak Jonahar untuk bergabung di atas panggung. Dan berikutnya kami undang Direktur Bisnis Regional Jawa Madura Bali PT PLN Persero Bapak Haryanto WS. Baik Bapak dan Ibu, kita akan saksikan sesi foto bersama. Baik, terima kasih. Sesi foto bersama sudah dilakukan. Kami persilakan Bapak-Bapak sekalian untuk kembali ke tempat duduk. Dan kami mohon Kepala Kanwil BPN Jawa Tengah untuk tetap di atas panggung. Baik, terima kasih. Kami mohon Kepala Kanwil BPN Jawa Tengah untuk tetap di atas panggung karena berikutnya adalah penyerahan dokumen permohonan sertifikasi dari Senior Executive Vice President Pengelolaan Aset PT PLN Persero kepada Bapak Gong Matua. Kami mengundang untuk naik ke atas panggung. Baik, kita telah menyaksikan penyerahan dokumen permohonan sertifikasi untuk selanjutnya kepada Kakanwil BPN Jawa Tengah. Baik, terima kasih. Kami persilakan Bapak-Bapak untuk kembali ke tempat duduk. Bapak, Ibu, dan tamu undangan yang kami hormati. Demikianlah rangkaian acara Rapat Koordinasi Perbaikan Tata Kelola Aset PT PLN Persero dan Pemerintah Daerah di wilayah Jawa Tengah pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu, baik yang hadir di ruangan ini maupun yang tergabung melalui video conference maupun YouTube channel PT PLN Persero. Berikutnya, kami mengundang dengan hormat untuk menuju ke ruang press conference pimpinan KPK, Gubernur Jawa Tengah, Wakil Menteri ATR BPN, Direktur Bisnis Regional Jawa Madura Bali PT PLN Persero, dan juga yang akan menjadi moderator dalam press conference, Kepala Kanwil BPN Jawa Tengah. Baik, sebelum menuju ke ruangan press conference, kami mengundang Bapak-Bapak untuk berfoto bersama terlebih dahulu di atas panggung. Baik, terima kasih. Kembali lagi kami mengundangnya dengan hormat untuk menuju ke ruangan press conference, yaitu pimpinan KPK, Gubernur Jawa Tengah, Wakil Menteri ATR BPN, Direktur Bisnis Regional Jawa Madura Bali PT PLN Persero, dan juga moderator
Kepala Kanwil BPN Jawa Tengah. Selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Ibu tamu undangan untuk mengakhiri acara ini dengan beramah tamah dan juga menikmati santap siang yang sudah disediakan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.